Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan hati, mengungkapkan isi, pikiran kita, serta untuk kita dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, perkataan memiliki aspek yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, khususnya dalam kita berkomunikasi, di mana untuk menciptakan hubungan dengan sesama yang baik tentunya perlu membangun dengan cara berkomunikasi yang sesuai dengan etika atau budaya yang baik sehingga terjalin penerimaan atau persahabatan dan untuk menghindari perselisihan, permusuhan, bahkan hal-hal yang lain. Nah, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, dua hal yang sama dan disuarakan oleh dua penulis Alkitab dalam generasi yang berbeda memberikan suatu indikasi kepada kita bahwa hal ini sangat penting. Yang pertama adalah jagalah lidah dari perkataan yang jahat. Yang kedua, jagalah lidah dari perkataan yang menipu. Nah, perkataan yang jahat dan perkataan yang menipu memiliki kesamaan. Tujuan bagi kepentingan diri si pelaku karena kejahatan tidak pernah terjadi untuk kepentingan si korban. Penipuan tidak pernah dilakukan untuk kepentingan si korban dan keduanya sama-sama melukai si korban. Nah, di dalam Mazmur 34 ayat 14 dan 15 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, hal tersebut mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak berkenan kepada perkataan yang jahat, menipu, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, murid Tuhan atau pengikut Tuhan hendaknya menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Nah, bagaimana kita untuk mengusahakan agar kita dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yang pertama adalah untuk kita menahan diri. Dalam Mazmur 39 ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan, untuk kedutun Mazmur Daud, pikirku aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Nah, di sini jika tidak berhati-hati kita akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan lidah kita ini. Nah, perhatikan apa yang dilengkapkan oleh Yakobus tentang lidah. Nah, Yakobus 3 ayat 5, 6 dan 8 dikatakan, demikian juga lidah walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, di sini lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas yang tidak terkuasai dan penuh dengan hal-hal yang mematikan. Nah, di sini kita melihat Daud sendiri menyatakan bagaimana ia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah, menahan mulutnya dengan kekang, seperti pada tunggangan yang melalui dapat mengendalikan kehidupannya. Kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap lidah atau perkataan kita memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan merupakan hal yang mustahil. Dengan pertolongan dari Roh Kudus kita pasti bisa melakukan semuanya karena kita percaya dan kita yakin bahwa Roh Kudus pasti memampukan kita setiap hari. Nah, yang kedua adalah
Semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 4 katakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah diketahui ya Tuhan. Semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah, perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati yang terdalam, yang mengakui segala motivasi hati. Mungkin orang lain tidak dapat kita bohongi dengan perkataan yang manis dan lembut, yang sesungguhnya hanya sekedar kemasan yang membungkus hati kita atau pikiran yang jahat, namun Tuhan tidak dapat kita bohongi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di sini sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu apa yang kita katakan. Karena itu di sini saya mengingatkan untuk setiap apapun yang kita katakan, apapun yang kita keluarkan dari lidah kita, kita harus terus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga adalah memperkatakan firman-Nya. Di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-28 dikatakan, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Nah, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-30 dikatakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Nah, salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah dalam menggunakan perkataan kita adalah dengan senantiasa menyelaraskan perkataan kita agar selaras dengan firman Tuhan. Nah, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Perkataan adalah sesuatu yang nyata yang dapat didengar secara nyata. Namun ketika kita perkatakan yang diucapkan untuk menggambarkan atau menyatakan perasaan kasih kepada seorang, maka ia bisa menjadi sesuatu yang sifatnya semu dan kosong. Jika tidak disertai dengan perbuatan yang nyata yang dikatakan, kita perlu di sini menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan kita. Dengan demikian membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Nah, apakah perkataan saya sesuai dengan perbuatan saya? Apakah saya menghidupi apa yang saya katakan dan sebaliknya mengatakan apa yang saya hidupi? Nah, di sini inilah yang disebut sebagai integritas yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Di sini mari kita sungguh-sungguh menjaga perkataan kita sehingga perkataan kita adalah perkataan yang menghidupkan setiap orang yang mendengarnya. Dalam Amsal 18 ayat 20 dan 21 dikatakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Selalu memperkatakan firman dan berhati-hati dengan setiap perkataan, dan haruslah perkataan yang membangun orang lain dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kerjakan. Mari kita berdoa firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang datang pada kami pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Kami percaya mulut kami ini dipenuhi dengan firman-Mu agar setiap orang yang mendengar memperoleh berkat. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau
sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan.